Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, berikutnya materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 TKR, TBSM, TKJ, dan Ototronik di SMK Negeri Situraja. Materi ini merupakan materi pertama di semester ini, walaupun biasanya materi pertama disajikan dari aspek Al-Quran. Namun untuk semester ini saya memilih menyampaikan materi pertama dari aspek akidah, yakni beriman kepada hari akhir. Teman-teman sekalian, tentang hari akhir kita berangkat dulu dari pengertian bahwa ayat Al-Quran dan hadis sudah banyak bercerita tentang hari akhir, dan kita wajib beriman terhadap adanya hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah nama asli dari istilah yang kita sering menyebutnya dengan hari kiamat. Jadi nama asli dari hari kiamat adalah hari akhir. Apa itu? Yaitu hari berakhirnya alam semesta yang ditandai dengan kehancuran alam semesta serta meninggalnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Atau pengertian yang lain yang bisa jadi berbeda dengan itu tetapi maknanya sama. Karena dalam mendefinisikan sesuatu seringkali ada perbedaan-perbedaan, namun demikian intinya dari hari akhir adalah yang tadi disampaikan. Lalu kemudian bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah meyakini seyakin-yakinnya bahwa semua yang hidup akan mati. Semua yang hidup akan mati. Manusia, binatang, dan makhluk hidup yang Allah ciptakan semuanya akan mengalami kematian. Di antara kita tidak ada yang berani mengatakan bahwa saya tidak akan mati. Walaupun orang yang tidak beriman kepada Allah, sekalipun pekerjaan sehari-harinya dia bermaksiat kepada Allah, tetapi dalam hati kecilnya pasti dia meyakini bahwa satu saat dirinya akan mati. Terlebih kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa meyakini bahwa kita akan mati. Teman-teman sekalian, dalam rangkaian peristiwa hari akhir ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Karena ketika Rasulullah ditanya oleh Malak Jibril, kapan hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Artinya dia tidak tahu. Rasulullah tidak tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Namun demikian, Allah memberikan tanda-tandanya. Baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar tentang hari kiamat nanti dapat disimak di materi modul yang akan disampaikan kemudian. Hari ini kita tidak akan dulu masuk ke situ, tapi akan lebih kepada perjalanan manusia di hari kiamat nanti. Teman-teman sekalian, termasuk tentang hari akhir itu bukan sekedar Al-Quran dan teori agama yang mengatakan kepastian akan terjadinya, tetapi juga bahwa teori ilmiah juga mengatakan bahwa bumi ini, alam semesta ini, itu akan berakhir. Dengan berbagai penelitian, dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah diyakini oleh para ilmuwan bahwa matahari sebagai sumber kehidupan secara ilmiah
itu ada saatnya akan padam, tidak menghasilkan lagi api, sehingga akan menyebabkan kehancuran di alam semesta. Tetapi bagi kita, kabar dari Al-Quran, kabar dari hadis sudah cukup harus menjadi alasan kita meyakini akan datangnya hari akhir. Materi itu juga akan nanti didukung oleh modul yang akan disampaikan di pekan berikutnya. Hari ini kita akan melihat tentang perjalanan manusia secara umum. Teman-teman, kalau melihat gambar ini, bahwa sungguhnya yang tadi disampaikan bahwa kita akan dihadapkan dengan kematian. Siklus kehidupan manusia ternyata tidak selalu sempurna prosesnya. Bisa dilihat di gambar yang pertama, paling atas. Jika kemudian kita dilahirkan, masa balita, masa anak-anak, kemudian tumbuh dewasa, sekolah, lalu kemudian bekerja, tumbuh tua, semakin tua, dan meninggal. Ini kondisi yang ideal, kondisi yang seolah kita harapkan, yang kebanyakan orang membayangkan kondisi ini, yakni dari sejak dilahirkan sampai meninggal dengan proses yang sempurna, yakni mengalami masa kanak-kanak, masa dewasa, dan masa tua. Namun demikian, ternyata tidak selalu siklus itu sempurna. Ada kalanya seperti gambar nomor 2, bahwa kemudian kita dilahirkan, masa kanak-kanak, masa dewasa, lalu kemudian masa produktif gitu, masa tua yang belum begitu tua tetapi sudah meninggal. Atau bahkan gambar yang ketiga, kita mengalami masa kecil, anak-anak, kemudian dewasa, baru saja lulus sekolah atau lulus kuliah, lalu kemudian sudah meninggal. Belum sempat mendapatkan pekerjaan, bisa jadi belum sempat berumah tangga, belum sempat mengalami masa tua. Atau bisa jadi gambar yang keempat, kita mengalami masa kecil, balita, anak-anak, belum sampai kepada tumbuh dewasa sudah meninggal. Atau mungkin juga gambar yang kelima, masa dilahirkan, anak-anak, balita, dan sudah meninggal. Atau gambar yang terakhir, baru dilahirkan kemudian sudah meninggal. Hari ini saya dan teman-teman setidaknya sudah mengalami proses kehidupan yang sampai saat ini. Saya sudah menjadi tua walaupun belum terlalu tua. Anda teman-teman juga sudah mengalami siklus setidaknya sampai masa sekolah. Tetapi sekali lagi tidak ada jaminan kapan kita akan meninggal. Di mana kita akan meninggal? Apa penyebab meninggalnya kita? Oleh karenanya teman-teman, pelajaran dari gambar ini, kita itu harus siap kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama kematian. Jadi hakikatnya hari ini kita sedang mengantri untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang kita mengira bahwa meninggal itu bagi orang lain. Yang selama ini kita menyaksikan tetangga, saudara, atau teman yang meninggal lebih dulu. Seolah kematian itu milik orang lain. Kita seolah jauh dari ajal itu. Padahal sungguhnya kita tidak pernah tahu kapan akan meninggal. Dan meninggal bukan untuk orang tua. Meninggal bukan untuk orang yang sakit. Karena kematian tidak mempersyaratkan tua. Kematian tidak mempersyaratkan sakit. Bisa jadi orang yang belum tua sudah meninggal. Bisa jadi orang yang sehat juga langsung meninggal. Teman-teman sekalian, itu kira-kira ilustrasi atau gambaran yang harus semakin menyadarkan kita bahwa sungguhnya
kita di dunia tidak akan lama. Dan tidak ada jaminan kita bisa hidup sampai tua. Walaupun memang ada hadis yang menyebutkan bahwa usia umat Nabi Muhammad itu berkisar antara rata-rata ya, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Tetapi itu rata-rata. Artinya di kondisi tertentu ada yang bisa lebih dari itu, ada yang bisa kurang dari itu. Dan kita harus siap. Apakah kita termasuk yang dicepatkan atau sesuai dengan rata-rata yang tadi, atau ditambahkan usianya melebihi batas rata-rata yang tadi. Wallahu a'lam, tidak pernah ada yang tahu. Oleh karenanya, amal yang baik akan menjamin kita untuk senantiasa siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Teman-teman sekalian, lalu kemudian secara umum pembahasan tentang hari akhir itu akan membahas tentang rangkaian atau tahapan perjalanan yang akan dialami oleh kita manusia sampai kepada titik akhir. Karena ternyata setelah meninggal itu langkahnya, perjalanannya bukan 1-2, tetapi masih ada perjalanan yang panjang, bahkan sangat panjang. Kita bisa melihat dari gambar berikut. Gambar ini saya ambil dari Instagram, salah satu Instagram namanya Bimbingan Islam, yang sudah dikutip oleh banyak artikel dalam internet. Teman-teman sekalian, manusia itu diawali dari alam roh, yakni asalnya ruh, yang berasal dari ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ruh berasal dari ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudah melalui itu. Lalu kemudian dari alam roh itu, atau alam ruh dalam bahasa Arab, jamaknya arwah, kita itu masuk ke alam kandungan, alam rahim ibu. Itu juga sudah dilalui oleh kita. Saat ini Anda, kita, saya dan Anda itu sedang berada di alam yang ketiga, yakni alam dunia, yang ditandai oleh tanda kuning. Kita sedang di alam dunia hari ini. 3 langkah perjalanan, 3 tahap perjalanan. Ternyata setelah di alam dunia ini, itu masih banyak perjalanan, masih panjang perjalanan yang harus ditempuh oleh kita. Setelah alam dunia, kita akan mengalami alam kubur. Alam kubur adalah alam perantara antara kematian dan hari kiamat, atau disebut dengan alam barzakh, yakni masa penungguan, penantian antara meninggalnya seseorang dengan kehancuran alam semesta atau hari kiamat atau hari akhir. Dan ketika seseorang meninggal, lalu kemudian dia nunggu atau ditunggukan oleh Allah sampai hari kiamat tiba, seperti orang-orang yang sudah mendahului kita saat ini, mereka sedang mengalami alam yang namanya alam kubur, padahal hari kiamat belum tiba. Oleh karenanya, hari ini mereka sedang menunggu di alam kubur. Semua orang akan mengalami alam kubur. Alam kubur bukan kuburan. Alam kubur adalah alam yang tempat menyimpannya roh orang yang meninggal. Sedangkan kuburan atau makbaroh adalah tempat menyimpannya jasad seseorang yang sudah meninggal. Teman-teman sekalian, setelah alam kubur, kemudian kita akan mengalami kehancuran alam semesta. Inilah yang kemudian disebut dengan hari akhir. Orang menyebutnya hari kiamah. Walaupun secara bahasa, hari kiamat juga bisa diartikan hari kebangkitan atau hari pembangkitan. Tetapi kita biasa menerjemahkan hari Yaumul Kiamah adalah dengan terjemah hari kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta itu akan menyebabkan seluruh manusia dan seluruh makhluk Allah yang bernyawa, binatang, malaikat, dan jin itu akan meninggal,
akan mati semuanya. Setelah mati semuanya, lalu kemudian akan ada hari kebangkitan. Dalam referensi lain disebutkan hari kebangkitan itu disebut dengan Yaumul Ba'si atau Yaumul Ba'ats, yakni hari kebangkitan atau hari berbangkit atau hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Teman-teman sekalian, kita akan dibangkitkan setelah terjadinya hari kiamat nanti, setelah dimatikan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya jin dan para malaikat. Dan kita akan dibangkitkan di akhirat karena janji Allah, karena beban yang sudah Allah berikan kepada manusia sebagai makhluk yang akan mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat. Akan berbeda dengan hewan yang tidak akan Allah tuntut pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi ketika hewan-hewan mati maka tidak akan ada pertanggungjawaban, sedangkan manusia mati akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya selama di dunia. Hari itu adalah hari kebangkitan. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa kita akan dibangkitkan nanti di hari setelah kehancuran alam semesta itu dengan berbagai kondisi sesuai dengan amalnya masing-masing. Lalu kemudian kalau kita kemudian ditanya apakah mungkin Allah membangkitkan tulang belulang di kuburan yang sudah habis dimakan makhluk tanah, binatang tanah dengan ruh yang sudah terpisah? Maka jawabannya sangat mungkin. Allah menciptakan Nabi Adam yang asalnya tidak ada saja bisa menjadi ada. Apalagi menciptakan dari sesuatu yang asalnya ada kemudian tidak ada kemudian ada lagi, juga Allah sangat mungkin dan pasti Allah akan mampu membangkitkan kita semuanya. Oleh karenanya tidak ada keraguan bahwa kita akan dibangkitkan pada hari kebangkitan itu. Setelah dibangkitkan, teman-teman sekalian, kita akan digiring, dikumpulkan di padang mahsyar, atau istilah lain peristiwa ini disebut dengan Yaumul Hasyr atau hari pengumpulan. Pengumpulan di padang mahsyar namanya. Dalam riwayat disebutkan kondisi kita di padang mahsyar itu, kita akan dikumpulkan dalam kondisi tidak berbusana dan tidak beralas kaki. Sampai Aisyah pernah bertanya kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW, kalau begitu kita bisa saling melihat. Kata Rasulullah, hal itu tidak akan terfikirkan karena ada urusan yang lebih besar yang akan kita sibuk memikirkannya dibandingkan hanya sekedar memikirkan tidak adanya busana yang melekat di diri kita. Saya sering menggambarkan kalau mengajarkan hal ini di kelas kepada siswa-siswa, sebagaimana kita ketika dalam kondisi tertentu, misalkan kita sedang mandi di kamar mandi, lalu kemudian tidak ada yang kita bawa kecuali handuk saja. Lalu kemudian rumah kita bergetar karena gempa. Apa yang kita lakukan? Pasti berlari. Apakah kita malu dengan kondisi itu untuk berlari keluar? Ya, bukan tidak malu, tapi ada urusan yang lebih besar, yakni menyelamatkan diri. Oleh karenanya, makhluk itu sudah tidak akan terpikirkan. Karena ada urusan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan diri. Begitupun di padang mahsyar, bukan tidak memikirkan, tetapi tidak akan kepikiran karena ada urusan yang lebih besar. Urusan apa? Urusan hisab, urusan penghitungan amal yang akan dihadapi oleh setiap orang pada saat itu. Dikisahkan juga di padang mahsyar itu matahari didekatkan sehingga panasnya jauh melebihi panas ketika matahari di dunia. Sampai juga disebutkan bahwa ada orang yang bercucuran keringat sehingga keringatnya sampai di mata kaki, keringatnya sampai di lutut, keringatnya sampai di pundak, bahkan ada keringatnya yang menenggelamkan orang itu. Itu semuanya tergantung kepada amal-amal kita. Tapi itu menggambarkan betapa dahsyatnya peristiwa saat itu, betapa sibuknya kita pada saat itu. Ini bukan cerita yang dikarang-karang, bukan cerita yang hayalan teman-teman, tetapi
sebuah kabar yang pasti akan teralami oleh kita semuanya. Yakin tidak yakin ini akan terjadi. Bagi siapapun, sekalipun orang yang bukan Islam, sekalipun orang yang uh, tidak taat beragama, tetap peristiwa ini akan dialami oleh semua orang. Lalu kemudian setelah di padang mahsyar, saya persingkat supaya tidak terlalu lama, kita akan dihadapkan kepada syafaat. Syafaat adalah pertolongan Allah melalui Rasulullah SAW. Tidak semua nabi akan mendapatkan jatah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, tetapi Nabi Muhammad akan diberikan jatah itu, yakni dengan izin Allah bisa menolong umatnya, tetapi tidak semua umatnya, hanya umatnya yang layak, yang pantas untuk diberikan pertolongan saat itu, di saat tidak ada pertolongan, di saat tidak ada perlindungan kecuali pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Namanya syafaat, yakni pertolongan Allah, pertolongan Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dengan izin Allah, maka kita akan melalui yang namanya hisab, atau dalam istilah lain disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan izin Allah, maka kemudian kita akan menghadapi perhitungan amal. Amal yang mana? Amal yang baik dan amal yang tidak baik. Semuanya akan dihitung. Amal yang kecil dan amal yang besar, semuanya akan dihitung. Yang kita sembunyikan, yang kita tampakkan. Kebaikan yang kita sembunyikan, kebaikan yang kita tampakkan. Kejelekan yang kita sembunyikan, kejelekan yang kita tampakkan. Hari ini kita bisa menyembunyikan baik kebaikan ataupun kejelekan yang seolah tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Tetapi di hari hisab itu akan ditampakkan semuanya, akan dihitung semuanya tanpa kecuali. Akan dihitung tanpa ada yang terlewat. Semuanya akan dikalkulasikan. Semuanya akan dijumlahkan. Seberapa banyak amal baik kita, seberapa banyak amal jelek kita. Yang berasal dari ucapan, yang berasal dari bisikan hati, yang berasal dari perbuatan kita. Semuanya akan dihitung. Percaya tidak percaya, akan dihitung semuanya. Hari ini Anda, teman-teman kita, boleh jadi menyembunyikan sesuatu. Boleh jadi menyembunyikan kejelekan di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Allah semuanya nampak. Di hadapan Allah semuanya akan terlihat. Banyak dalil Al-Quran, banyak dalil hadis yang menyebutkan akan ada perhitungan di akhirat kelak. Lalu kemudian setelah itu, setelah dihitung semua amal kita, kemudian diserahkanlah catatan amal kita itu. Diberikanlah catatan amal kita itu, berupa kitab catatan amal, yang isinya seluruh catatan amal baik dan amal buruk kita. Siapa yang mendapatkan catatan amal itu dari sebelah kanannya, maka isyarat bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kiri, maka dia isyarat bahwa dia akan celaka di akhirat. Artinya amal jeleknya lebih banyak dibandingkan amal baiknya. Teman-teman sekalian, setelah ada catatan amalnya, lalu kemudian ditimbang, namanya mizan. Mizan itu penimbangan, atau disebut dengan yaumul mizan, hari penimbangan amal. Ditimbang untuk melihat mana yang lebih berat, apakah catatan amal baiknya atau amal buruknya. Siapa yang mendapatkan catatan amal baiknya lebih berat dibandingkan catatan amal buruknya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan sebaliknya, siapa yang catatan amal buruknya lebih banyak dibandingkan catatan amal baiknya, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya yaumul mizan, hari penimbangan, akan ditimbang. Teman-teman sekalian, setelah itu kita persingkat, nanti lebih jelasnya akan bisa dibaca lagi di modul yang akan disampaikan atau di referensi lain yang teman-teman bisa akses.
Setelah penimbangan, lalu kita akan dihadapkan kepada telaga. Telaga itu sungai. Banyak hadis menyebut tentang telaga ini. Masing-masing para nabi disebutkan dalam sebuah riwayat itu memiliki telaga, dan para nabi akan berbangga dengan banyaknya umat yang akan menghampiri telaga itu. Dan Nabi Muhammad termasuk nabi yang paling banyak umatnya, sehingga akan banyak yang menghampiri telaga nabi itu. Telaga ini disebut dengan telaga Rasul, atau dalam bahasa hadis disebut dengan telaga dengan haud. Telaga ini namanya telaga haud. Dikisahkan bahwa telaga ini warnanya putih melebihi putih jas susu dan harum melebihi minyak wangi yang paling harum. Lalu kemudian siapa yang meminum dari telaga itu, dari telaga Rasul itu, maka tidak akan merasakan haus selama perjalanan menuju tahapan perjalanan akhirat berikutnya. Telaga itu kemudian disebutkan bahwa telaga haud atau telaga Rasul itu berasal dari Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar dari surga. Jadi makna Al-Kautsar dalam surat Al-Kautsar itu bukan sekedar nikmat yang banyak, tetapi banyak para ulama yang menyebut bahwa Al-Kautsar yang dimaksud adalah telaga Rasul. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang berasal dari surga. Lalu kemudian gayungnya di telaga itu berkilauan. Siapa yang dapat meminum telaga itu? Mereka yang selalu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, dalam menjalankan agamanya. Tetapi di telaga itu ada kelompok-kelompok yang tertolak, tidak boleh meminum air telaga itu. Bukan tidak mau, tapi tidak boleh. Tidak boleh oleh siapa? Oleh Allah tentunya. Tidak boleh meminum air itu, padahal dia sudah menghampiri. Dan dikisahkan juga Rasulullah juga ketika berada di telaga itu hampir-hampir mengizinkan orang meminum itu, tetapi Allah melarangnya. Siapa mereka? Mereka yang berpaling dari petunjuk Rasulullah. Mereka yang mencari jalan beragama selain jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, kelompok yang tertolak di telaga ini adalah kelompok yang berpaling dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kita tidak boleh berpaling dari petunjuk Nabi. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'annya, melalui firman-firmannya dalam Al-Qur'an, bentuk realnya, pengamalannya adalah pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, siapa yang taat kepada Nabi, mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah dinilai sebagai orang yang taat kepada Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari kelompok-kelompok yang tertolak di telaga ini. Karena siapa yang bisa minum di telaga ini, itu isyarat bahwa dia adalah kelompok yang selamat di akhirat. Dan siapa yang tidak mampu, tidak diberikan minum di telaga ini, maka dia adalah kelompok yang tidak akan selamat di akhirat ini. Lalu kemudian teman-teman, singkatnya, setelah dari telaga itu, kita akan menghadapi sirat. Sirat itu secara bahasa adalah jalan yang lurus, jalan yang terang. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sirat adalah jembatan yang menuju surga tetapi melewati neraka di akhirat. Sirat ini mempunyai sifat-sifat tertentu. Di antaranya dikisahkan, diriwayatkan bahwa sirat, atau kita sering menyebutnya dengan jembatan, yang akan dilewati oleh setiap orang untuk sampai kepada surga atau neraka. Yang pertama, sifatnya licin. Dalam sebuah hadis disebutkan sifatnya licin, sehingga orang sulit untuk melewati jembatan itu, jalan itu. Yang kedua, menggelincirkan. Selain licin juga menggelincirkan atau digerakkan ke kanan dan ke kiri sehingga tambah sulit. Selain licin juga digerakkan juga. Kita bisa membayangkan sebuah jalan yang licin kemudian digerak-gerakkan.
tambah sulit kita. Lalu kemudian selain itu juga hambatan lainnya adalah, sifat lainnya adalah memiliki kait dari besi. Jadi besi-besi yang bengkok itu ditempelkan di jalan itu, sehingga siapa yang tergelincir lalu terkena dengan besi itu, dia tidak akan mampu melepaskan cengkeraman besi itu, karena besi yang bengkok itu akan kemudian sulit untuk dilepaskan. Lalu kemudian sirat itu atau jembatan itu berada di atas neraka jahanam. Siapa yang mampu melewatinya, dia akan mampu melewati neraka jahanam dan masuk surga. Tetapi siapa yang tergelincir, jatuh, maka dia akan terjatuh ke neraka. Percaya tidak percaya, ini akan dilalui oleh setiap kita. Yakin tidak yakin saat ini akan dilalui oleh kita. Lalu kemudian sifat yang lainnya, halus. Halus itu ya kecil. Sudah licin, menggelincirkan, memiliki kait besi, kemudian berada di atas neraka jahanam, dia halus juga, kecil. Bukan sebuah jalan yang besar seperti jalan yang kita bayangkan hari ini. Selain halus juga dia tajam. Sudah kecil, tajam lagi. Tetapi semua orang akan melewati itu. Artinya akan masuk ke jembatan itu. Namun kemudian ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Dikisahkan juga bahwa nanti ketika melewati sirat itu, ada yang secepat kilat, ada yang seperti berlarinya kuda, ada yang seperti berlari orang biasa, lalu kemudian ada yang perlahan-lahan, bahkan ada yang merangkak, bahkan ada yang hampir tergelincir lalu Allah selamatkan. Kesemua itu tergantung amalnya masing-masing. Kesemua itu tergantung catatan amal yang tadi. Siapa yang catatan amalnya baik, siapa yang amal baiknya lebih banyak ketika di dunia dibandingkan amal jeleknya, maka dia akan mampu melewati itu. Tapi siapa yang tidak memiliki amal yang baik selama di dunianya, maka dia tidak akan selamat dari jembatan itu. Jadi sekalipun di tangannya banyak, tetapi kalau kemudian amal baiknya sudah Allah ridhoi, artinya sudah lebih banyak dibandingkan amal jeleknya, maka kemudian dia akan mampu melalui jembatan itu. Ini tidak tergantung fisik, tidak tergantung apapun, kecuali tergantung kepada amal yang sudah kita lakukan selama di dunia. Yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, kita akan mengalami kondisi itu. Teman-teman sekalian, yang terakhir, kita akan sampai di neraka, di surga atau di neraka. Siapa yang perjalanan selama tadi setelah meninggal sampai ke sirat itu mulus dengan indikator-indikator, isyarat-isyarat tertentu, maka dia akan masuk surga. Kalau tidak, dia akan masuk neraka. Tidak ada tempat di akhirat kecuali surga dan neraka. Kalau tidak masuk surga, dia akan masuk neraka. Oleh karenanya, inilah perjalanan yang akan kita lalui. Coba kembali kita lihat teman-teman sekalian, bahwa perjalanan yang belum kita lalui lebih panjang dibandingkan yang sudah kita lalui. Betapa ruginya kalau perjalanan yang panjang itu tidak dipersiapkan. Dan persiapan itu tidak ada lagi kecuali waktu di dunia. Jadi perjalanan yang panjang tadi untuk sampai ke surga atau ke neraka ditentukan di amaliyah alam dunia, satu alam ini. Kalau di alam dunia ini sudah baik, maka kemudian muluslah semua perjalanannya sampai surga. Kalau tidak, kita akan menempati tempat yang selain itu, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari itu. Teman-teman sekalian, itu sekilas perjalanan kita. Tentu di tempat ini kita tidak bisa membahas dalil satu persatu, tetapi di modul, di buku, atau di media yang lain nanti teman-teman bisa lihat rangkaian ayat Al-Quran, beberapa hadis yang bercerita tentang perjalanan manusia dari mulai meninggal sampai ke surga atau neraka.
Saya kira itu untuk hari ini. Sudah 30 menit lebih. Ini pembahasan tentang hari akhir tidak selesai di satu pertemuan ini, tetapi akan dilanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kita di pertemuan berikutnya akan coba dikuatkan dengan modul yang akan disampaikan nanti, lalu kemudian bahan-bahan bacaan yang lain, referensi yang lain, dan tentunya akan diakhiri dengan evaluasi tentang hari akhir ini. Teman-teman sekalian, sekali lagi itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi di grup WA atau di media yang lainnya untuk memperdalam tentang hari akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.